Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah panduan praktikum pemrograman web modul 2, topiknya tentang tabel dan form. Oke, pada modul 2 ini, kompetensi yang diharapkan adalah praktikan diharapkan mampu memahami dan mengaplikasikan penggunaan tak-tak dalam mendesain tabel dan form pada halaman web. Kemudian, tujuan instruksional khususnya adalah praktikan dapat memahami tentang HTML, tabel, dan HTML form. Kemudian, poin keduanya adalah praktikan dapat mengimplementasikan penggunaan HTML tabel dan HTML form ke dalam aplikasi atau dokumen HTML. Oke, sebelum itu, tugas pendahuluannya pada modul 2 ini adalah ada 3, yaitu menjelaskan perbedaan row spam dan call spam pada tabel. Yang kedua adalah menjelaskan perbedaan metode post dan get pada form. Ini disertai contoh penggunaannya. Kemudian yang ketiga adalah mendemonstrasikan atau membuat sintak SQL untuk uji coba DML. Yang terlebih dahulu harus mendefinisikan DDL-nya terlebih dahulu. Ketiga jawaban ini dibuat dalam video blogging atau video tutorial, kemudian linknya diupload pada modul praktikum 2 ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke teori dasarnya yang sudah tentu saja dijelaskan pada pertemuan di teorinya, bahwa Anda harus memahami dulu tentang penjelasan tentang tabel atau struktur dari tabel, kemudian tak-tak yang menyertai atau yang mengikuti dari definisi tabel yang ingin kita buat. Kemudian selanjutnya adalah di sini ada percobaan pertama tentang tak tabel. Kemudian outputnya seperti ini. Silakan nanti hasil percobaannya diketik di editor teks, baik yang online maupun yang offline, tergantung dari arahan dari asisten dan dosennya. Kemudian laporannya di-upload di modulnya. Jika basisnya online, maka cukup meletakkan linknya saja, kurang lebih seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah tentang percobaan juga, artinya secara mandiri Anda diharapkan untuk dapat menampilkan output kurang lebih seperti ini, di mana listing HTML-nya itu telah dicontohkan, tinggal Anda melakukan uji cobanya atau melakukan percobaan. Hasil percobaannya silakan di-upload atau diketikkan di Codepen.io untuk kemudian ditampilkan hasil laporannya pada link berikut. Oke, selanjutnya adalah terkait tentang struktur dari tag input. Oke, di sini sedikit saya akan menjelaskan atau mereview materi teorinya, bahwa ketika kita mendefinisikan tag input, secara umum atribut yang melekat itu adalah tipenya, ya kan? Kemudian value-nya dari tipe itu apa? Tinggal disesuaikan saja dengan inputan atau model inputan yang kita inginkan. Kemudian name ini memberikan nama pada elemen, sehingga ketika kita mengolahnya nanti, maka name inilah yang akan digunakan. Kemudian size ini untuk menentukan ukuran dari elemennya, sedangkan max length itu untuk menentukan panjang dari karakter yang ingin ditampung dari inputan tersebut. Ini secara umum seperti ini. Atau dapat lebih jelasnya untuk terkait tag, bisa Anda coba di browsernya, dibuka di w3consortium.com, kemudian cari di tutorial dan HTML, kemudian cari di bagian HTML tag list. Ini sekaligus juga menjawab latihan di modul 1, bahwa di sini akan ada banyak sekali tag yang bisa Anda lihat atribut dasarnya,
atau atribut yang melekat dari suatu elemen tag tersebut. Nah, contoh di sini kita melihat inputan tag input, maka atribut apa saja yang bisa digunakan untuk tag input tersebut beserta default value-nya yang mungkin bisa digunakan sebagai isian dari atributnya, kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada model-model inputan ya, yang sudah dicoba digambarkan hasil outputnya. Di sini ada inputan berupa teks, number, kemudian radio, checkbox, file, dan seterusnya. Silakan nanti diuji coba atau dilatih di praktikumnya atau evaluasi praktikumnya sesuai dengan kebutuhannya. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian ada percobaan selanjutnya yaitu membuat output seperti ini. Nanti silakan disalin saja ini listingnya, kemudian dicoba di CodePen.io-nya untuk melihat tampilannya, kemudian hasil percobaannya, linknya tersebut disimpan di modul tersebut atau di halaman modul ini. Oke, kemudian kita masuk di praktikum mandirinya. Jadi di sini nanti silakan dibuat atau disimpan dengan nama modul 2 web underscore Stambuk Anda. Kemudian desainlah form pendaftaran, kurang lebih seperti ini outputnya. Silakan Anda desain di editor CodePen.io. Kemudian hasil desain Anda silakan linknya dipaste pada modulnya. Oke, kurang lebih di sini ada inputannya berupa nama sampai inputan file. Oke, ini untuk kegiatan praktikumnya. Kemudian untuk evaluasi praktikumnya masih kurang lebih topiknya sama, yaitu mendesain form, di mana untuk nomor pendaftaran ini setiap inputan yang ada ini dibatasi 4 karakter. Jadi di sini kalau untuk nomor pendaftaran ada kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5. Jadi masing-masing box atau kotak ini maksimal panjang karakternya adalah 4. Oke, silakan nanti hasil percobaannya diupload kembali di modulnya. Begitu juga percobaan atau evaluasi evaluasi keduanya terkait tentang tabel. Silakan nanti Anda menyusun struktur tabel dengan output seperti ini. Hasil percobaannya silakan dipasti kembali di modulnya. Oke, kemudian yang terakhir Anda dipersilakan untuk melakukan atau membuat statement kesimpulan merujuk pada kompetensi yang diharapkan pada modul 2 ini. Saya kira cukup untuk penjelasan singkat atau pengantarnya terkait yang melakukan praktikum baik yang secara onsite maupun yang secara online untuk lebih mudah dalam menyelesaikan modul 2-nya. Saya kira cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.